Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Ustadz Lim dari Malaysia. Di dalam sesi live-nya bersama Aristo dan juga Ustadz Kainama, mereka sedang menjawab tuduhan yang mana Tuhan dari saudara Muslim ini tidak dapat dilihat. Dan saudara Lim ini atau Ustadz Lim ini mengutip ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Yesus atau Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pernyataan dia berikut ini. Lanjut. Bagi saya, bila kita bercerita, bila kita berbincang, kalau orang tadi daripada Ustaz Kainama sebut tadi, mereka kata Tuhan kita tak dapat dilihat. Betul kan tadi? Ustaz tadi sebut kan, ada orang tuduh Tuhan kita tak dapat dilihat. Kalau kita baca, saya tumpang baca ayat dalam beberapa ayat Bible, sekiranya saya tersalah, tolong betulkan ya, tolong betulkan. Bagi mereka yang mungkin rasa salah, tolong betulkan. Betulkan tafsir ayat ini. Kalau kita baca John chapter number 1 verse number 18 atau Yohanes bab nombor 1 ayat 18, iaitu Jesus Christ kata apa? Dia kata no man have seen God at any time. Tak ada manusia boleh melihat Tuhan pada bila-bila masa. Sekarang ni, dia tak dapat lihat Allah. Betulkah? Jesus Christ kata apa? Tak ada manusia boleh lihat Tuhan pada bila-bila masa. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Ustadz Lim yang mengutip Yohanes 1 ayat 18 untuk membuktikan bahwa Tuhan dari orang Kristen juga tidak bisa dilihat. Tapi yang menariknya adalah ketika dia mengutip Yohanes 1 ayat 18, dia mengatakan bahwa yang berbicara pada ayat itu adalah Yesus. Padahal, jika kita meneliti ayat itu dan melihat ayat sebelumnya, justru yang berbicara di situ adalah Yohanes Pembaptis yang memberi kesaksian tentang Yesus. Sebelum kita ke ayat 18, mari kita baca Yohanes 1 ayat 15. Di situ dikatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dia itu adalah Yesus. Dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini adalah perkataan Yohanes, dan ayat 18 adalah sambungan dari ayat itu. Mari kita lihat ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sangat jelas di situ yang berbicara adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi yang menariknya, Ustadz Lim tidak membaca keseluruhan ayat 18. Dia hanya membaca kalimat tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Justru kalimat berikutnya menunjukkan bahwa Yesus adalah representasi dari Bapa sendiri. Makanya dari sini kita mengerti ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi ayat itu sangat jelas bahwa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Kita perkuat lagi dengan pernyataan Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 15. Di sana dia katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jika kita melihat Yesus, berarti kita melihat Allah Bapa sendiri. Mari kita lanjut dengarkan pernyataan dari Ustadz Lim. Dan kalau kita baca John chapter number 4 verse number 24, Jesus Christ sekali lagi dia kata God is spirit. Those who worship him must worship him in spirit and in truth. Maksudnya, dia kata Tuhan adalah spirit. Spirit maksudnya kita tak dapat dilihat. Yang kata-kata semua ini bukan kata-kata saya. Saya hanya membaca kata-kata Jesus. Jesus yang berkata dalam Bible. Dan kalau kita baca John chapter number 5 verse number 37, Jesus Christ kata,
No man had hear God's voice at any time, nor see his form at any time. Maksudnya tak ada orang yang boleh dengar suara Tuhan pada bila-bila masa dan juga melihat rupa bentuk Tuhan pada bila-bila masa. Kalau mereka mempersoalkan Tuhan dalam Islam tak boleh dilihat, saya rasa dia sepatutnya mempersoalkan kata-kata Jesus dalam Bible. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama pernyataan dari Ustadz Lim, di mana dia mengutip Yohanes 4 ayat 24. Di sana dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jika kita melihat konteks percakapan wanita Samaria dengan Yesus, di mana ada pertentangan antara orang Samaria dan orang Yahudi, bahkan sampai kepada tempat mereka beribadah. Dan dari situlah Yesus mengeluarkan statement ini, bahwa ibadah itu tidak hanya di satu tempat, tidak juga di Samaria dan juga tidak di Yerusalem. Karena Allah itu roh, makanya barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi juga kita mendengarkan bagaimana Ustadz Lim mengutip Yohanes 5 ayat 37 untuk memperkuat argumennya. Di sana dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang disampaikan oleh Yesus adalah Bapa. Memang benar, Bapa tidak pernah didengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 5 ayat 37 dijelaskan kembali pada Yohanes 1 ayat 18 yang tidak dibaca oleh Ustadz Lim. Di sana dikatakan, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sama halnya juga yang disampaikan Yesus kepada Filipus. Melihat anak sama juga seperti melihat Bapa. Oke teman-teman, demikianlah sanggahan kita terhadap pernyataan Ustadz Lim. Jadi teman-teman, dari sini kita belajar, jangan asal percaya jika saudara-saudara muslim mengutip ayat Alkitab. Kita harus berani meng-cross-check kembali apakah benar demikian. Jangan-jangan apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya di dalam Alkitab. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita. Semoga video ini dapat memberi pencerahan. Tuhan Yesus memberkati. Berarti Bung belum baca Asbabun Nuzul itu kisah para rasul. Ayat itu 4:12. Asbabun Nuzul jelas. Lukas bilang, saya orang Yunani, saya orang bule. Menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod-Heh-Vav-Heh. Sebagai Adonaiku, Hashemku, Eloheno. 2000 tahun kemudian. Lukas terlibat dalam sebuah konspirasi pembentukan agama Kristen. Lukas adalah penulis ayat-ayat kisah para rasul yang kemudian menginspirasi Paulus melencengkan ajaran Yesus. Lukas adalah bagian dari keluarga besar Dajjal untuk menggagalkan ajaran tauhid. Dia yang menulis itu ngomong, bukan aku murid Yesus. Aku menulis, aku menyelidiki. Karena aku orang Latin, European, orang Yunani, orang Greek, aku orang ada. Yeah. Dan aku menuliskan itu informasi dari orang-orang yang bilang itu saksi mata. Namamu siapa? Namaku Luke. Artinya apa? Illuminati. Artinya apa? Lucifer. Dia ngomong, bukan nama dia yang ngomong. Ternyata